Back away. Don't fucking move. Di awal film memperlihatkan bos mafia Rusia yang sedang bertemu dengan kurir anak buahnya. Di sini si bos mafia memberikan 2 tas kepada si kurir lalu meminta dia agar mengantarkan kepada seseorang tanpa ada kendala. Si bos mafia juga sempat mengancam jika si kurir berani macam-macam atau berkhianat maka ia tidak akan segan-segan untuk menghabisi si kurir dan seluruh anggota keluarganya. Setelah itu si kurir pun mengambil 2 tas tersebut lalu pamit pergi. Adegan berpindah ke seorang kuli bangunan bernama Dave yang kala itu dipanggil oleh atasannya. Di sini atasan Dave meminta maaf sebab mereka harus memecat Dave secara sepihak. Tentu Dave bertanya apa alasan dirinya bisa sampai dipecat. Si atasan menjawab kalau si bos proyek telah mengetahui masa lalu Dave yang merupakan militer brutal yang selalu membantai para mafia. Hal itulah yang membuat si bos proyek takut musuh-musuh Dave di masa lalu kembali datang dan itu jelas akan mengganggu pekerjaannya. Mendengar itu semua Dave hanya bisa terdiam lalu ia pun pergi untuk berganti pakaian. Selanjutnya Dave menghubungi istrinya yang tinggal di kota sebelah. Di sini si istri malah duluan mengatakan kalau tagihan listrik dan cicilan rumah sudah jatuh tempo. Si istri berharap Dave segera mengirim uang untuk membayar itu semua. Mendengar hal tersebut tentu membuat Dave jadi pusing karena ia sama sekali tidak punya uang ditambah lagi ia baru dipecat dari pekerjaannya. Tapi sebagai pria sejati, Dave tidak pernah mengeluh bahkan ia meminta kepada si istri agar tenang saja karena besok ia akan pulang untuk melunasi semuanya. Di tempat lain memperlihatkan kurir bos mafia Rusia sedang dalam perjalanan mengantarkan paket sebelumnya. Terlihat si kurir juga yang tidak sendiri melainkan ditemani oleh beberapa temannya. Tapi tak disangka datanglah 3 orang perampok lokal yang langsung menghadang mobil si kurir. Tanpa basa-basi 3 perampok itu langsung melesatkan tembakan hingga terjadi peperangan. Dalam insiden ini si kurir dan teman-temannya harus tewas. Sedangkan 1 perampok berlari ke arah rel kereta sambil membawa 1 tas rampokannya. Sementara untuk 2 perampok sisanya mereka pergi menggunakan mobil dan sudah janjian bertemu dengan perampok yang membawa tas tadi di rel kereta. I'm at the rail yards. Yeah. Morgan will know. Liam wouldn't bounce. Hang on. Kembali pada Dave yang hendak memasuki mobil dan kebetulan sekali tempat kerja Dave sangat dekat dengan rel kereta. Tak lama tiba-tiba Dave ditodong dari belakang oleh perampok tadi yang berniat mencuri mobil Dave juga. Dave yang merupakan mantan marinir bengis tentu ia tidak takut lalu melawan si perampok hingga terjadi aksi baku hantam. Selanjutnya Dave kembali ke mobil lalu ia mengambil tas hitam miliknya lalu dimasukkan ke dalam. Di waktu yang sama datanglah 2 orang teman si perampok tadi dan mereka sempat melihat Dave yang pergi menggunakan mobil.
Salah satu perampok yang bernama Michael fokus melihat plat nomor mobil Dev karena ia mempunyai kebiasaan mengingat setiap plat nomor mobil. Sedangkan teman Michael yang bernama Carlos segera mengambil tas hitam hasil rampokan temannya tadi, tanpa peduli kalau temannya telah Dev habisi barusan. Kemudian Michael dan Carlos langsung pergi menuju markas dengan hati gembira sebab misi perampokannya terhadap kurir bos mafia Rusia telah berhasil. Setibanya di markas, Michael sempat bertanya kepada Carlos tentang bagaimana kabar teman perampok mereka yang satunya. Carlos menjawab kalau ia tidak peduli, yang terpenting tas ini sudah berada di tangan mereka dan seharusnya tas tersebut berisi uang 5 juta dolar. Kemudian Carlos memerintah Michael agar segera membuka tasnya, tapi ternyata isinya hanyalah baju kotor milik Dev. Rupanya tas itu telah tertukar dengan tas milik Dev. Tentu Carlos merasa sangat kecewa karena semua usahanya kini telah gagal. Michael mengatakan kalau ia yakin tas ini pasti tertukar dengan tas pria besar yang mengendarai mobil putih, yaitu Dev. Michael sudah hafal plat nomor mobil Dev, jadi mereka masih bisa melacaknya. Mendengar hal tersebut membuat Carlos kembali bersemangat, lalu mereka pun pergi untuk melacak plat nomor mobil Dev. Let's go. Di sisi lain memperlihatkan si bos mafia Rusia yang dihubungi oleh tangan kanannya untuk memberitahu kalau kurir yang ditugaskan mengantar tas telah tewas dirampok. Jelas si bos mafia menjadi murka lalu meminta si tangan kanan agar mencari tahu siapa orang yang telah berani merampoknya. Машина сгорела. Ебать! Николай! Куда они поедут? Будет сделано. Di TKP perampokan terlihat jasad para korban sedang dievakuasi oleh tim medis. Kasus itu juga sudah ditangani oleh detektif polisi, lalu mereka segera mengolah TKP. Selang beberapa saat, Michael dan Carlos tiba di suatu rumah yang merupakan milik paman Carlos. Rupanya si paman ini adalah seorang penada sekaligus informan yang mempunyai alat pelacak untuk mengecek plat nomor. Carlos langsung saja meminta si paman agar melacakkan plat nomor mobil yang Michael sebutkan. We're back, baby! We're back! Thank you, Uncle. Malam harinya si paman sudah berhasil melacak plat nomor mobil itu, yang merupakan milik seorang pria bernama Dev. Si paman juga memberitahu alamat tempat tinggal Dev yang tinggal di kota sebelah. Malam itu juga Michael dan Carlos segera bersiap karena mereka akan langsung mengejar Dev demi merebut kembali tas berisi uangnya. Tak lama setelah Michael dan Carlos pergi, si paman kembali ke dalam, tapi ternyata di sana sudah ada tangan kanan si bos mafia Rusia dengan tatapan begitu tajam. Sampai di sini kita belum diberitahu kenapa si tangan kanan bos mafia Rusia bisa mengetahui kalau perampoknya adalah Carlos dan Michael. Adegan berpindah ke Dev yang masih di perjalanan menuju kampung halamannya yang berada di kota sebelah. Dev yang kelelahan, ia pun berhenti di sebuah motel dan berniat untuk melanjutkan perjalanannya besok pagi. Let's call it 60 even. Down the back to the left. Top. Ketika di kamar, Dev sempat melamun memikirkan bagaimana caranya ia bisa membayar tagihan-tagihan di rumah. Sedangkan Dev sendiri sudah tidak mempunyai tabungan, ditambah kerjaannya sekarang telah dipecat. Selanjutnya Dev membuka tas dengan tujuan untuk mengganti pakaian. Namun Dev dibuat syok tatkala melihat isi dalam tas itu yang dipenuhi dengan uang. Alhasil Dev baru sadar kalau tasnya pasti telah tertukar dengan orang yang sebelumnya Dev habisi. Dev pun menjadi bahagia bercampur panik. Karena kebetulan ia sangat membutuhkan uang, tapi ia juga sadar kalau uang ini pasti hasil rampokan yang suatu saat bisa membahayakannya.
Dev memilih untuk menyimpan dulu uang tersebut, sedangkan dirinya akan mencari angin sebentar keluar. Kembali pada Carlos dan Michael yang kini istirahat sejenak di sebuah bar. Tak lama Carlos dan Michael didatangi oleh tangan kanan bos mafia Rusia yang langsung duduk di meja sambil memberikan ponsel yang sudah terhubung dengan si bos mafia. Rupanya tangan kanan si bos mafia bisa mengetahui lokasi Carlos dan Michael dari paman Carlos yang telah ia habisi. Dalam panggilan itu, si bos mafia meminta Carlos dan Michael agar mengembalikan saja satu tas berisi uang miliknya karena ia sudah tahu kalau perampoknya adalah Carlos dan Michael. Kemudian si bos mafia mengatakan tak ada satupun orang yang berani mencari masalah dengannya. Tapi kenapa Carlos dan Michael begitu nekat? Di waktu yang sama, si tangan kanan menunjukkan potongan jari paman Carlos lalu mengatakan kalau paman Carlos sudah ia habisi. Si tangan kanan meminta agar Carlos dan Michael segera kembalikan tas berisi uang itu sekarang juga. Carlos bersumpah kalau tas tersebut telah tertukar dan sekarang mereka sedang berusaha merebutnya kembali. Akhirnya si tangan kanan memberi mereka waktu 1 hari untuk mengembalikan tas berisi uangnya dan jika lewat, maka semua anggota keluarga Carlos dan Michael pasti akan dihabisi. We don't have your money. Kembali pada Dev yang kini masuk ke dalam kamar hotelnya. Tapi ia dibuat kaget saat melihat tasnya sudah hilang dicuri orang. Untung saja si pencuri itu masih berada di sana dan berusaha kabur sehingga Dev langsung mengejarnya. Tak berselang lama Dev berhasil mengejar si pencuri yang masuk ke dalam markasnya. Dev langsung masuk ke dalam lalu melihat para pencuri yang sedang asik pesta barang haram. Dengan mode senyap, Dev berusaha mengambil tas kembali tapi sayang ia harus ketahuan dan terjadilah aksi baku hantam. Beruntung Dev berhasil menghabisi mereka lalu segera merebut kembali tas itu. Merasa di tempat ini tidak aman, Dev memilih untuk pergi meneruskan perjalanan. Selang beberapa saat, matahari mulai terbit dan Dev masih di perjalanan menuju kampung halaman. Saat melewati ladang, Dev ditilang oleh polisi karena mengemudi melebihi batas. Dev pun meminta maaf karena ia sedang terburu-buru untuk bertemu dengan istrinya. Karena Dev memang orang baik, polisi itu pun melepaskannya. 30 menit kemudian giliran Carlos dan Michael yang melintas melalui jalur tersebut. Sama dengan Dev, mereka juga harus diberhentikan oleh polisi tadi. Si polisi yang curiga dengan gerak-gerik Carlos, ia pun meminta agar Carlos membukakan bagasi. Dengan santai, Carlos turun dari mobil lalu pergi ke belakang. Carlos berpura-pura hendak membukakan bagasi tapi tiba-tiba setelah polisi itu tewas, Carlos dan Michael membawa jasadnya ke tempat yang lebih sepi. Come on, right in. Kembali pada Dev yang kini menghubungi istrinya untuk memberi kabar kalau sebentar lagi ia akan tiba di rumah. Dengan bahagia, Dev juga memberitahu kalau ia akan melunasi semua tagihan karena sekarang Dev telah mempunyai banyak uang.
Rupanya Dave memilih untuk mengambil saja uang 1 tas karena terdesak kebutuhan. I love you. Bye. Bye. The manhunt for the underworld figures. Many members are at large and believed to be armed and Selanjutnya Dave berhenti di sebuah minimarket untuk membeli minuman dan buang air kecil. Di waktu yang sama Michael dan Carlos melintas lalu melihat mobil Dave terparkir di luar. Dengan cepat mereka turun lalu masuk ke dalam. Beruntung saat mereka masuk Dave sedang di toilet dan kemudian pergi dari sana. Carlos yang marah karena Dave malah berhasil pergi, ia pun melampiaskan amarahnya dengan menghabisi kasir di sana. Come on. Kemudian Carlos dan Michael segera mengejar Dave. Tak berselang lama Michael dan Carlos berhasil mengejar Dave yang sedang melintas di ladang tebu. Michael langsung melesatkan tembakan hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran mobil Carlos dan Michael, bannya malah slip hingga tidak bisa mengejar Dave. Sedangkan Dave terus saja melaju menuju ke dalam ladang tebu. Sepuluh menit kemudian datanglah petani yang menghampiri Carlos dan Michael. Si petani bertanya apa yang sedang mereka lakukan di sini. Carlos beralasan kalau mereka tersesat karena menuruti perintah dari GPS. Kemudian Carlos meminta bantuan si petani untuk mengeluarkan mobilnya dari lumpur. Pada akhirnya petani itu membantu mereka dengan menderek mobil Carlos. Thank you, mate. So just at the back there. Kembali pada Dave yang menghubungi kembali istrinya lalu meminta dia agar pergi membawa anaknya ke rumah neneknya. Si istri sempat bertanya memangnya ada masalah apa. Dave menjawab kalau ini darurat dan ia akan menjelaskannya nanti. Rupanya sekarang Dave berniat akan melawan Carlos dan Michael. Dave juga sadar kalau mereka pasti sudah tahu alamat rumah Dave dari plat nomornya, jadi ia meminta istri dan anaknya pergi. I have to go. Malam hari pun tiba dan kini Dave istirahat sejenak di sebuah lahan pertanian. Tak lama Carlos dan Michael datang ke sana karena melihat mobil Dave yang terparkir. Dave yang sadar akan hal tersebut, ia pun segera mempersiapkan persenjataan. Kemudian Carlos dan Michael berpencar mencari Dave dengan membawa senjata di tangan. Tapi tanpa mereka sadari, rupanya Dave sudah sangat siap lalu muncul di belakang Carlos sambil menodongnya. Carlos yang juga ahli baku hantam, ia pun dapat menghindar lalu terjadilah perduelan. Where's the money? Dalam perduelan ini Dave berhasil memojokkan Carlos, tapi dari belakang datanglah Michael dan langsung menodong Dave. Di sini Carlos mengatakan sebaiknya Dave serahkan saja tas berisi uang itu dan mereka tidak akan mengganggu Dave lagi. Dave menjawab tidak karena dirinya juga sedang membutuhkan banyak uang dan tiba-tiba ternyata yang menghabisi Michael adalah tangan kanan si bos mafia Rusia yang baru tiba. Alasan si tangan kanan menghabisi Michael karena mereka telah kehabisan waktu, jadi sesuai perjanjian maka Carlos dan Michael akan dihabisi berikut anggota keluarganya. Dengan cepat Dave dan Carlos bersembunyi di belakang mobil. Tapi si tangan kanan dengan mudah dapat menghabisi Carlos juga. Kini giliran Dave yang berduel dengan tangan kanan bos mafia Rusia dan sebaiknya kita lihat bersama. This is it!
Pada akhirnya Dev berhasil menghabisi si tangan kanan, lalu kemudian Dev pergi untuk menemui anak istrinya. Pagi harinya memperlihatkan Dev yang bertemu dengan anak istrinya. Dev langsung memeluk sang anak karena mereka sudah lama tidak bertemu. Di tempat lain, detektif polisi sedang mengolah TKP atas tewasnya Carlos, Michael, dan tangan kanan bos mafia Rusia. Karena lahan itu dekat dengan rumah Dev, mereka memutuskan untuk mendatangi Dev dengan tujuan menanyakan informasi. All right, good luck, boys. Cheers. Here you go. Setibanya di sana, si detektif dan satu rekannya langsung bertanya apakah Dev terlibat keributan semalam di lahan pertanian. Dev berpura-pura tidak tahu karena ia baru saja datang dari kota sebelah. Rekan si detektif keceplosan malah bertanya tentang apakah Dev tahu tentang satu tas berisi uang milik bos mafia Rusia. Tentu si detektif menjadi curiga kenapa rekannya sampai tahu tentang hal tersebut. Tak ingin terbongkar, si rekan menghabisi si detektif tepat di hadapan Dev. Rupanya polisi ini adalah polisi korup yang selalu membantu bos mafia Rusia. Bahkan yang memberi informasi tentang pencuri tasnya kepada si bos mafia saat di awal film adalah polisi tersebut. Kemudian si polisi menodong Dev sambil meminta agar Dev serahkan saja tas tersebut karena ia tahu kalau tas itu telah Dev simpan. Karena Dev terus bungkam, si polisi berniat menghabisi Dev, namun tiba-tiba ternyata yang menghabisi polisi korup itu adalah istri Dev sendiri. Kini Dev bisa hidup dengan damai menikmati satu tas uang milik si bos mafia dengan keluarga tercinta, dan kemudian film pun tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.